Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan kalian, anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa mengikuti pelajaran ilmu pengetahuan alam ini dengan baik. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran kali ini, marilah kita berdoa bersama-sama sejenak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد نبيا ورسولا. ربي زدني علما وارزقني فهما اللهم فقهني في الدين وعلمني التأويل برحمتك يا عليم يا رب العالمين. Sebelum pelajaran kita mulai, jangan lupa kalian tetap menjalankan protokol kesehatan. Memakai masker, cuci tangan dengan menggunakan sabun, jaga jarak fisik, dan berperilaku hidup bersih dan sehat. Pada pertemuan kali ini akan kita bahas tentang klasifikasi makhluk hidup. Tujuannya, peserta didik dapat menjelaskan ciri-ciri makhluk hidup. Peserta didik dapat menjelaskan perbedaan makhluk hidup dengan benda tak hidup. Sebelum kita mulai, coba kita ingat kembali rangkuman pertemuan sebelumnya. Nah, pertemuan sebelumnya sudah kita rangkum, yaitu besaran terdiri dari besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok dan besaran turunan. Nah, besaran pokok itu ada 7 ya. Yang pertama yaitu besaran panjang, yang kedua besaran massa, ketiga besaran waktu, yang keempat besaran suhu, yang kelima besaran kuat arus listrik, yang keenam intensitas cahaya, yang ketujuh jumlah zat. Pada pertemuan yang lalu sudah kita sebut bahwa selain dari besaran pokok itu masuk ke besaran turunannya. Untuk memudahkan kalian belajar, kalian cukup menghafalkan 7 besaran pokok ini: panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus listrik,
intensitas cahaya, dan jumlah zat. Jadi selain 7 ini langsung kalian masukkan pada besaran turunan. Itu ya. Baiklah, sekarang kita menginjak ke materi klasifikasi benda. Klasifikasi benda kita kelompokkan menjadi 2 kelompok. Yang pertama benda hidup atau biotik. Yang kedua benda tak hidup atau abiotik. Benda hidup atau biotik contohnya manusia, hewan, tumbuhan. Sedangkan benda tak hidup contohnya batu, pasir, logam, tanah, udara, dan banyak lagi. Ciri-ciri makhluk hidup. Nah, secara umum ciri-ciri yang ada pada makhluk hidup adalah bernapas, bergerak, makan dan minum, tumbuh dan berkembang biak, peka terhadap rangsang atau iritabilitas, dan menyesuaikan diri terhadap lingkungan atau adaptasi. Baiklah, kita bahas satu persatu. Sekarang bernapas. Bernapas itu menghirup oksigen atau O2 dan mengeluarkan karbon dioksida atau CO2. Coba kalian menahan napas tanpa menghirup udara selama beberapa saat. Tentu kalian akan merasakan sesak napas ya. Ini sebagai tanda bahwa kalian kekurangan oksigen. Ciri berikutnya adalah memerlukan makanan dan minuman. Untuk beraktivitas kita memerlukan energi. Energi diperoleh dari makanan dan minuman. Sehingga kalau kita ingin bergerak atau aktivitas yang lain, maka butuh energi. Sedangkan energi ini diperoleh dari makanan dan minuman. Contohnya kambing makan rumput, kita manusia makan nasi. Ciri berikutnya bergerak. Kalian dapat berjalan, berlari, berenang, dan menggerakkan tangan. Ini merupakan ciri bergerak. Kita dapat melakukan aktivitas karena memiliki sistem gerak. Dan sistem gerak ini terdiri dari tulang sebagai alat gerak pasif, sendi yang menghubungkan antar tulang, dan otot sebagai alat gerak aktif. Kenapa tulang disebut alat gerak pasif dan otot sebagai alat gerak aktif? Karena tulang tidak bisa bergerak kalau tidak ada otot yang menggerakkan. Sehingga tulang bersifat pasif dan otot bersifat aktif. Nah, ini contoh ciri dari makhluk hidup yaitu bergerak. Ini seorang pelari yang sedang berlari, dan ini ada perenang yang sedang berenang.
Ciri berikutnya tumbuh dan berkembang. Coba perhatikan tubuhmu. Sama tinggi dan massa tubuhmu sekarang dengan tinggi dan massa tubuhmu waktu kecil? Tentunya tidak ya. Karena tinggi dan massa tubuhmu akan bertambah seiring pertambahan usia. Nah, proses inilah yang disebut tumbuh. Terus kalau berkembang gimana? Berkembang contohnya kalian waktu masih kecil makan masih disuapi. Tidak bisa makan sendiri. Sekarang sudah bisa makan sendiri. Kemudian dulu kalian masih kecil, belum bisa menghitung. Sekarang sudah bisa menghitung. Itu namanya berkembang. Jadi kalau tumbuh ini berkaitan dengan volumenya, ya, makin besar, makin volumenya makin besar juga makin bertambah ukuran, ini namanya tumbuh ya. Dan berkembang ini berkaitan dengan kedewasaan atau intelektualitas. Itu bedanya tumbuh dan berkembang. Nah, hewan juga mengalami hal yang sama. Kupu-kupu bertelur. Telur kemudian menetas menjadi ulat. Ulat menjadi kepompong. Kepompong berubah menjadi kupu-kupu muda. Dan akhirnya berkembang menjadi kupu-kupu dewasa. Dan kupu-kupu dewasa ini akan bertelur lagi. Kemudian menjadi ulat, menjadi kepompong. Kemudian berubah lagi menjadi kupu-kupu muda. Dan akhirnya berkembang menjadi kupu-kupu dewasa. Begitu seterusnya. Yang membentuk suatu siklusnya. Nah, ini contoh ciri tumbuh dan berkembang. Dulu kalian kecil, kemudian tambah tinggi, akhirnya makin tinggi. Nah, ini kemudian siklus dari kupu-kupu tadi ya. Dari dewasa, kupu-kupu dewasa bertelur, telur menetas menjadi ulat, ulat berubah menjadi kepompong, kepompong berubah bentuk menjadi kupu-kupu muda, kemudian kupu-kupu muda menjadi kupu-kupu dewasa. Begitu seterusnya. Ciri berikutnya berkembang biak atau reproduksi. Apa reproduksi itu? Kemampuan makhluk hidup untuk memperoleh keturunan. Itu yang dinamakan reproduksi atau berkembang biak. Tujuannya untuk apa berkembang biak? Untuk melestarikan keturunan agar kita tidak punah. Sebagai contoh, kalian lahir dari ayah dan ibu. Ayah dan ibumu masing-masing juga mempunyai orang tua yang kamu panggil kakek dan nenek. Dan seterusnya. Itu berkembang biak. Nah, ini gambar berkembang biak seorang ibu dan bayinya. Yang mula-mula 1 akan menjadi 2 dan seterusnya. Ciri-ciri berikutnya peka terhadap rangsang atau iritabilitas. Bagaimanakah reaksi kalian jika tiba-tiba ada sorot lampu yang sangat terang masuk ke mata? Tentu secara spontan kamu akan segera menutup kelopak mata.
Kemudian ada contoh lain, misalnya kalian tiba-tiba saat berjalan menginjak paku misalnya. Nah, secara spontan juga kalian akan mengangkat kaki kalian. Nah, ini yang dinamakan peka terhadap rangsang, yaitu mempunyai kemampuan untuk memberikan tanggapan terhadap rangsangan yang diterima. Nah, kemampuan itu disebut peka terhadap rangsang atau iritabilitas. Nah, ini gambar tentang iritabilitas. Ketika kita naik mobil, kemudian berpapasan dengan mobil lain yang menyorotkan lampunya ke mata kita, sehingga akan menyilaukan kita, sehingga otomatis tangan kita akan menutup mata kita. Ciri berikutnya yaitu menyesuaikan diri terhadap lingkungan, atau kita mengenalnya dengan istilah adaptasi. Contohnya, tumbuhan yang hidup di tempat kering yang mengandung sedikit air memiliki daun yang sempit dan tebal. Tujuannya untuk apa? Ini untuk mengurangi penguapan, sehingga tumbuhan ini tidak cepat kering ya. Sedangkan tumbuhan yang hidup di tempat basah yang banyak mengandung air memiliki daun lebar dan tipis. Ini tujuannya sebaliknya, akan mempercepat penguapannya, sehingga tumbuhan ini tidak mudah busuk kelebihan air. Nah, itu tadi ciri-ciri makhluk hidup. Sebelum kita akhiri, coba kita rangkum pembahasan materi tadi. Nah, klasifikasi benda ini ada 2 kelompok. Yang satu benda hidup atau biotik. Yang lainnya benda tak hidup atau abiotik. Nah, ciri-ciri makhluk hidup adalah 1. bernapas, 2. memerlukan makanan dan minuman, 3. bergerak, 4. tumbuh dan berkembang, 5. berkembang biak atau reproduksi, 6. iritabilitas, yang ke-7 adaptasi. Bernapas, makan dan minum, bergerak, tumbuh dan berkembang, berkembang biak, iritabilitas, dan adaptasi. Itu rangkuman untuk materi kali ini. Untuk materi berikutnya, kita masih akan mempelajari tentang klasifikasi makhluk hidup. Sebelum kita akhiri pelajaran kali ini, marilah kita berdoa bersama-sama sejenak. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wahdina li ahsanil akhlaq. فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت اللهم
اغفر لمشايخنا ولمن علمنا وارحمهم وأكرمهم برضوانك العظيم في مقعد الصدق عندك يا أرحم الراحمين. Sekian dulu anak-anak. Semangat berdoa dan belajar akan membuat kalian sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.